Saudara, pasca ledakan yang terjadi di SMA 72 Jakarta pada Senin pagi, siswa SMA 72 ini kembali ke sekolah untuk mengikuti pelajaran tatap muka. Siswa dan pihak sekolah mengawali kegiatan dengan upacara bendera dan doa bersama. Meski sebagian sudah kembali bersekolah, masih ada sebagian siswa SMA 72 Jakarta yang memilih untuk mengikuti pembelajaran secara daring. Pihak sekolah memberikan kebebasan kepada siswa yang ingin memilih pembelajaran tatap muka ataupun daring. Proses belajar mengajar SMA Negeri 72 sudah mulai digelar secara tatap muka. Meski telah digelar tatap muka, namun sebagian siswa masih memilih pembelajaran secara daring karena masih trauma. Selain trauma, sejumlah siswa masih menjalani perawatan di rumah sakit. Direktur RSIJ Cempaka Putih bilang, lebih dari 90% korban mengalami gangguan pendengaran akibat suara ledakan. Saya ingin merevisi nih, karena sebelumnya dikatakan masalah gangguan pendengaran itu sekitar 75%, tapi ternyata lebih dari 90% ada gangguan pada pendengaran. Adalah karena trauma akustik ya, akibat suara yang dahsyat yang keluar dari sana. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pihak sekolah harus cek kesiapan siswa pasca pulih dari tragedi. Pramono juga bilang banyak murid masih trauma pasca ledakan hingga meminta untuk pindah sekolah. Mereka akan mengundang murid dan guru-gurunya untuk berdiskusi. Tetapi prinsipnya saya sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah, kalau memang Senin besok sudah siap silakan dibuka. Tapi kalau belum siap jangan dipaksakan. Memang yang saya kaget, Bu Kepala Sekolah juga menyampaikan ada beberapa siswa yang trauma. Karena trauma minta pindah sekolahnya, tetapi kan ini menjadi persoalan tersendiri. Psikolog klinis forensik Cassandra Putranto bilang, selain pemulihan mental, harus ada bantuan bagi korban yang mengalami gangguan pendengaran untuk bisa mengikuti belajar mengajar secara tatap muka maupun daring. Yang jelas tentu harus ada bantuan sesuai kebutuhan. Jadi apabila misalnya memang ada masalah pendengaran, ya tentu harus ada bantuan dan dukungan terkait kondisi ini. Nah, tetapi kan kembali lagi ada masalah-masalah lain ya, misalnya ada luka-luka yang lain, kemudian mungkin juga ada yang pada mata atau mungkin pada rasa takut sendiri yang akhirnya bisa panik, cemas dan lain sebagainya. Nah, semua itu betul-betul sangat tergantung kepada hasil assessment dan untuk mengetahui setiap anak punya kebutuhan yang berbeda-beda dan itu yang harus diterima. Butuh banyak dukungan agar para siswa SMA Negeri 72 termasuk para korban pulih secara fisik dan psikis pasca tragedi. Bantu mereka pulih agar bisa meniti cita-citanya. Tim Liputan Kompas TV. Dan saudara, untuk membahas soal gangguan pendengaran yang dialami sejumlah siswa korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, kita akan berbincang dengan dokter spesialis THT Rumah Sakit Puri Cinere, Dr. Tri Yuda Airlangga. Selamat malam, dokter. Selamat malam, Mbak Valen. Iya, Dokter Angga, ini disebut dari Direktur Rumah Sakit Islam Cempaka Putih bahwa mayoritas atau 90% korban ini mengalami gangguan pendengaran akibat suara ledakan. Nah, apa efek yang paling terasa bagi korban? Ya, pasti kita harus lihat dulu gejalanya apa yang didapat dari masing-masing pelajar tersebut ya. Mungkin gejalanya bisa dia telinganya berdenging, bisa jadi telinganya rasanya penuh, jadi tidak mendengar. Nah, kadang-kadang dia kesulitan mendengar suara yang kita lihat dari derajat gangguan pendengaran ya. Kalau tadi dibilang 90%, saya berpikir pasti ada sesuatu yang gangguan pendengaran kita bilang berat, sangat berat ya. Nah, tuh bisa juga sampai kesulitan memahami percakapan. Jadi kalau pelajar ini ada gangguan pendengaran berat, dia pasti akan, kalau gurunya berkomunikasi, dia harus, karena dengarnya jadi berkurang tuh Mbak Valen. Jadi juga dia pasti akan, dan juga bisa jadi dia ada keluhan-keluhan yang lain, sakit kepala, lelah lah segala macam. Memang harus kita pastikan dulu nih seberapa derajat gangguan pendengaran tersebut. Tadi yang dikatakan
di rumah sakit tersebut gangguannya udah hampir 90 sekian persen lagi. Kita harus pastikan dulu itu eh, kita masih dalam tahap observasi itu untuk memastikan ada apakah semuanya ada, karena kemungkinan bisa aja dia terjadi macam-macam itu Mbak Valen, resiko-resikonya. Bisa aja dia ada gendang telinganya pecah gitu ya, mungkin ya, berlubang gara-gara suara yang sangat keras, atau bisa juga gara-gara nanti menyebabkan rangkaian tulang-tulang pendengaran di situnya mungkin yang terganggu. Jadi kita bisa membagi antara gangguannya bisa gangguan hantaran saja kayak kita bicara nih Bang Valen, atau mungkin ada gangguan sarafnya atau campuran dari kedua gangguan tersebut. Oke. Gitu. Tapi kan kita berharap mereka ini masih panjang sekali pendidikannya, umurnya, dan masih tergolong muda begitu untuk ya melakukan kegiatan sehari-hari. Treatment seperti apa yang paling cocok bagi para korban ini? Tentunya memang treatment secara medis ataupun juga support dari orang-orang terdekat, baik itu dari pihak sekolah ataupun keluarga. Ya, jadi kita lihat memang betul tergantung dari gangguan yang terjadi. Misalnya gangguannya berat atau gangguan ringan, kita bisa menggunakan mungkin kalau gangguannya berat kita bisa menggunakan alat bantu. Iya dokter? Alat bantu alat bantunya seperti apa gitu kan ya? Sorry saya pikir putus. Alat bantu dengar atau mungkin bisa dengan tindakan operasi untuk memulihkan keadaan gendang telinga yang berlubang tadi. Jadi kita akan melihat masing-masing kasus per kasus nanti gitu Mbak Valen. Oke, dok, berarti artinya mereka ini bisa sembuh dan kemudian bisa mendengar secara normal lagi ya dok ya? Harapannya seperti itu, makanya tergantung dari masing-masing kasus yang didapatkan. Kalau misalnya dia, apakah harapannya bisa membaik? Ada kalanya juga misalnya gangguan sangat berat, ya nanti harus dipastikan apakah dengan alat-alat bantu tersebut bisa memperbaiki secara setidaknya mendekati normal lah, Mbak Valen. Iya, oke. Dok, singkat saja, adakah efek jangka panjangnya terkait dengan peristiwa ini, kemudian juga dengan pengobatan medis yang hingga saat ini masih terus dilakukan pada korban, karena kan ini pengobatannya dilakukan secara intensif ya? Betul. Ya, jangka panjangnya mungkin kita harus lihat nanti apakah dia mempunyai efek sisa dari gangguan pendengaran tersebut. Karena kita pasti teman-teman dari rumah sakit yang merawat pasien tersebut juga pasti akan mengobservasi terus secara ketat sejauh mana kita bisa mengobservasi dan memberikan tata laksana yang terbaik untuk para siswa ini sehingga proses belajar mengajarnya tidak terganggu dalam hal masalah pendengaran, karena kita tahu belajar itu tidak hanya melihat, tapi juga proses mendengar harus kita optimalkan supaya dia Oke. bisa mengambil manfaat yang lebih baik gitu, Mbak. Oke, dokter, singkat saja, kalau melihat dari sejarah akibat cedera ledakan yang dialami korban-korban dan kemudian berpengaruh pada pendengarannya, ini biasanya pengobatannya maksimal dilakukan berapa lama dok? Singkat Biasanya saja kita dok. lihat dari di awal dari 2 minggu, 1 bulan sampai 3 bulan sih kita kan bisa melihat efeknya sampai sejauh mana. Karena biasanya kalau lebih dari 3 bulan dia biasanya sifatnya bisa permanen. Tapi tergantung dari masing. Bukan juga secara optimal oleh para korban ini. Terima kasih Dokter Angga sudah berbagi informasi, insight-nya, pandangannya terhadap kami di Kompas TV, Kompas Malam. Salam sehat selalu Dokter Terima kasih. Angga.